Weh, ada kabar weh. Si Pitro bakalan menggantikan Nikita Mirzani di penjara weh, dengan ancaman 5 tahun penjara weh. Dengan gayanya ya kan weh kan, nggak akan bakalan dikabulkan penangguhan Nikita Mirzani. Buktinya Nikita Mirzani udah shopping di mall weh. Panas ya Pitro ya. Mwah. Netizen, setiap aku scroll tok ya, yang kelihatan itu si Popos terus, dan yang kelihatan itu dia selalu ngebahas NM terus. Heran ya, emang nggak ada pembahasan lain pos selain ngebahas NM. Kemarin di persidangan kemarin yang online itu, yang si NM sakit gigi itu dibilang dia nggak pernah gosok gigi. Gimana sih pos? Emang nggak bisa ya ngeluarin nama NM dari pikiranmu ya pos ya? Susah banget ya, sudah cinta mati banget ya sama si NM ya, sampai nggak bisa move on sampai sekarang, masih tersimpan nama NM di hatimu ya pos ya, makanya setiap kamu bikin VT selalu bahas NM. Emang nggak ada pembahasan lain? Secinta itukah kamu sama si NM pos? Bosen tau nggak dengernya? Move on dong, move on. Sakit hatikah segitukah sakit hatimu sama NM? Kasihan pos, kasihan, ayo dong move on. Kok nggak bisa move on sama sekali, dikit-dikit NM. Sakit ya, kamu sakit kali ya. Kalian pasti tahu dong, suami dari owner MK Skin. Oke, itu diperiksa sama KPK. Iya kan? Kalian pasti tahu lah ya, dan itu sudah pernah dibahas sama Nikita Mirzani. Dan jangan lupa, seorang Henny Sanggara pun ya sudah pernah dibahas sama Nikita Mirzani, dan semuanya benar. Gong sekali ya, gong sekali. Lama-lama semuanya bakalan terbongkar. Agak ngeri nggak tuh ya? Dan ingat ya kalian ingat ya para netizen yang terhormat ya, para netizen yang budiman, kalian itu ingat ya, maksudnya dari lama perjalanannya proses hukum yang dijalani sama Nikita Mirzani, yang dibelit-belitkan dari pihak pelapor, kalau sampai keputusannya benar dijatuhkan hukuman selama 20 tahun, maksudnya yang beredar suara rekaman siapapun itu, ya berarti benar. Yang petinggi-petinggi sudah dikunci, termasuk para hakim. Kalian ingat ya. Dan menurut aku sayang banget, kayak kalau aku tuh asli pasti bakalan demo besar-besaran sih, karena tidak adil aja gitu buat kayak tidak memposisikan sebagai Nikita Mirzani, karena Nikita Mirzani itu bukan siapa-siapanya saya cuman kayak ya udah penggemar biasanya, bukan siapa-siapanya, bukan keluarga. Sudah pasti tidak ada keuntungan untuk membela Nikita Mirzani, cuman menurut saya tidak ada keadilan aja yang benar-benar untuk kita kayak masyarakat biasa. So you guys know like what you have to do, right? Itu aja sih, kalian ingat ya, kalau sampai keputusan hakim untuk menghukum atau memenjarakan Nikita Mirzani sesuai dengan pasal yang dipalsukan TPPU itu, kalian tahulah harus buat apa. Good luck netizen yang budiman. Kasus yang menjerat Nikita Mirzani ini banyak sekali dinamika dan drama-drama yang muncul di persidangan. Saya akan lebih tertarik kalau yang muncul itu adalah edukasi hukum. Misalnya pendapat para pihak yang terlibat langsung dalam urusan ini di dalam pernyataan-pernyataan pers atau memberikan keterangan-keterangan kepada publik, itu sifatnya edukasi. Misalnya apa yang menjadi alasan dan atau pertimbangan majelis hakim di dalam mengambil putusannya dalam persidangan pidana. Oh, itu tidak bisa dilepaskan oleh minimal 2 alat bukti yang sah.
Apa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah? Apakah alat bukti yang digunakan oleh jaksa penuntut di dalam membuat dakwaan dan atau tuntutannya nanti itu adalah alat bukti yang sah atau tidak? Kalau sah, apa alasan hukum yang menyatakan bahwa itu sah? Kalau tidak, apa alasan hukum yang menyatakan bahwa itu tidak sah? Yang hal-hal seperti ini yang harusnya disampaikan. Dan kalau memang ada hal-hal yang dirasa tidak berkesesuaian dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam memproses ini, tentu sudah jelas ranah dan salurannya harus kemana. Ini agar masyarakat paham, biar masyarakat tercerahkan dan atau tercerdaskan dalam proses ini, sehingga tidak akan membuka ruang bagi orang yang mendadak ahli hukum. Kita yang advokat yang hari-harinya memang menangani perkara pidana, dari sejak kita menjadi advokat sampai sekarang, kita tidak mudah di dalam membuat suatu deskripsi ataupun membuat suatu kesimpulan dalam suatu peristiwa hukum yang sedang diuji di persidangan. Karena unsur kehati-hatian, semua juga ada acaranya, semua ada aturannya. Tapi yang terjadi yang kita lihat apa? Banyak sekali pakar-pakar dadakan. Dan ini tidak ada masalah kalau tujuan mereka hanya untuk sebatas mencari viewers, mencari simpati dan empati. Tidak ada clear di situ. Yang kita persoalkan ini kalau sudah mulai menyerang-nyerang. Nah ini yang nggak boleh. Itu kan tidak sesuai lagi dengan prinsip negara. Kita sebagai warga negara dan kita sebagai orang Indonesia terkenal dengan adat istiadat, adab, etika, dan kesantunan. Jadi baiknya di dalam menyampaikan pendapat dan pandangan terhadap persoalan itu tetap kedepankan azas kepatutan dan kesantunan. Apa kabar usaha abu-abu? Terpantau sih abu-abu masih berusaha ya dengan live bisa setiap hari bahkan sampai malam. Di ekonomi yang sekarang ya, cari BEP aja susah nih, apalagi bisa dapat untung. Ini kasus Nikita Mirzani makin melebar kemana-mana, tidak ada jalan. Ini para musuh-musuhnya nggak tahu kemana. Mungkin ada lah kasus-kasus ini.